Ya, Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom di siaran. Ya, karena Pak Bobom terhadap persiapan tuh sibuk ngobras, membantah Ustadz Kainama dan Aristo. Ya, malam hari ini saya akan langsung aja undang Pak Lobo dan Pak Lidara supaya saya tunggu sebelum saya berdoa. Dan malam hari ini saya akan mengangkat dari 1 Korintus 1 ayat 18. Ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Saya angkat dulu ya. Shalom Pak David. Shalom Maranatha, Pak Bombom. Ya. Ya, luar biasa. Saya tunggu Pak Lidara dulu ya. Ya, Pak Lidara, nggak apa-apa. Ya. Jadi malam hari ini, sebentar loh, kayaknya dia minta di sebentar, Pak Lidara. Pak Lidara masuk dulu. Yang lain jangan masuk dulu ya. Oke, jangan masuk dulu. Pak Lidara masuk dulu. Pak Lidara masuk dulu. Ya. Nah. Jadi sebentar Pak Lobo ya. Saya tunggu sampai Pak Lobo sebentar ya. Iya, santai aja Pak. Oke. Oke, Pak Lidara sudah masuk. Oke, sebentar ya Pak Lidara dengan Pak Jiki ya. Minta maaf teman-teman kalau Pak Bobom lambat. Karena Pak Bobom juga hari malam menyiap, tapi Pak Bobom bentar ya. Oh, Pak Lobo aja dulu. Silakan Pak Lobo, Pak Lidara betul. Pak Lobo silakan lanjutkan. Ya. Biar saya ya, Pak Lidara dulu, Pak Lidara dulu. Ya. Pak Lidara Shalom. dulu. Ya, Shalom Maranatha. Ya, semuanya yang ada di room. Juga yang ada di chat komen ya. Terima kasih. Malam ini kembali lagi Pak Bombom melakukan siaran ya live. Karena tadi memang agak terlambat karena Pak Bombom memang dari tadi pagi sudah 3 hari ini siaran sampai pagi terus ya untuk memberikan pengajaran dan santapan rohani kepada saudara-saudara Kristen yang selama ini setia menonton Pak Bombom. Jadi malam hari ini memang setelah kita bicara tadi, kita live kan karena kita ingin menanggapi hoax antara 2 orang botol ya. Kalau menurut saya botol ya, yang sedang membicarakan namanya Eungalion. Mereka selalu, mohon maaf kalau saya pakai katanya berkaing-kaing, mereka tidak suka dengan bahasa Yunani. Karena katanya Alkitab itu bahasa Yunani. Ya, buatan Paulus. Tapi mereka senang sekali ngoceh tentang Eungalion. Ya, jadi mereka membuat hoax ya bahwa Injil itu begini begitu begini menurut otak mereka. Yang saya pandang otak mereka sudah terlalu lama mereka dudukin karena mereka taruh di bawah. Jadi kita akan tanggapi itu ya, mungkin Pak Bombom sudah selesai, silakan. Kalau bagi saya akan tanggapi nanti Pak, silakan. Oke, sebelum kita berdoa, Pak Bombom menyampaikan bahwa Pak Bombom kalau lambat siaran ini karena memang Pak Bombom di samping melayani, Pak Bombom juga harus cari berkat di luar ya. Pak Bombom tidak mungkin nanti bilang Pak Bombom, saya nggak mau dibilang saya mau ini ya, nggak mau. Makanya kalau saya sampai terlambat begini ya karena ada sesuatu ya, keperluan, karena ya, di samping begini harus kita cari sesuatu yang untuk menghidupi keluarga juga. Karena makanya kalau waktu terlambat ya itu. Terus kemudian kalau saya menyiar terus saya persiapan khotbah saja itu kadang paling cepat 3 jam ya, kita persiapan khotbah itu paling cepat itu 3 jam, paling lambat itu 4 sampai 7 jam. Apalagi kalau yang masalah panjang gitu ya, kayak macam saya sudah siapkan
Kemarin saya siapkan untuk siapkan Natal Solata, tapi nggak apa-apa. Nanti khotbahnya itu saya bawa, persiapan khotbah saya. Nanti ya sekitar mungkin 1,5 jam ya. Nanti saya siapkan, saya sudah siapkan. Jadi selama kita menyiar begini, kayak tadi malam itu saya siapkan. Jadi kayak tadi malam kalian saya nggak lama ini, sampai saya telepon, tapi itu sampai saya kerjakan tugas ya. Dan ada beberapa yang saya persiapkan, saya sudah persiapkan. Cuma saya belum bisa bawa hari ini, karena kita mau ngobrol bersama dengan teman-teman. Oke, untuk itu terima kasih banyak atas dukungannya untuk Sholat HBM 2. Dan sebelum kita mulai, sebagai umat yang percaya, mari kita bersatu di dalam doa untuk minta tuntunan Roh Kudus, biar semua kita anak-anak Tuhan diberkati dalam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat hadirat-Mu ya Bapa, kami kembali anak-anak-Mu di malam hari ini Tuhan. Sungguh kami semua mengucap syukur dari malam hingga pagi hari, hingga saat ini Tuhan kami boleh, Tuhan memberikan kami nafas, hingga saat ini kami bisa masih boleh bernapas. Yang mana Tuhan, tadi pagi kami boleh melangkah keluar sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani, nelayan, supir taksi, ojek, tukang sapu, apapun pekerjaan kami Tuhan, yang mana Tuhan berikan kepada kami dalam dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, setiap langkah kaki kami Tuhan, Tuhan selalu tuntun di dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami selalu memohon Tuhan, Tuhan bimbing kami, jaga kami sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih banyak Bapa. Kami semua yang hadir di malam hari ini, baik nonton secara live maupun secara ulang Tuhan, Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, kehidupan kami, perjalanan hidup kami. Bapa, di malam hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh, sakit penyakit secara medis, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus mengangkat penyakit mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, dengan iman mereka, mereka telah sembuh. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit karena kuasa kegelapan. Kami tolak dengan darah-Mu yang kudus. Darah Yesus berkuasa. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kami memohon. Kirimkanlah bala tentara-Mu, pagari rumah mereka, biar segala kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat tak dapat menghampiri anak-anak Tuhan yang selalu berseru dan memohon dan meminta kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami semua di malam hari ini. Kami akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi damai sejahtera bagi kita, dan kami semua menjadi anak-anak terang. Dan kami semua boleh menabur firman kebenaran-Mu kepada saudara-saudara kami yang belum membuka hati mereka dan belum menerima firman kebenaran-Mu. Dan kepada saudara kami yang jauh daripada-Mu, domba-domba yang luka, biarlah mereka boleh pulang dan mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa kepada tim Sholat HBM 2 yang mana Engkau pakai untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Engkau pakai untuk perintah amanat agung-Mu Tuhan. Seluruh hamba Tuhan di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia, kami percaya Tuhan, Kau memberikan hikmat talenta kepada anak-anak Tuhan yang mau menyampaikan firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, baik sebagai hamba-Mu, Pak Lobo beserta keluarga Tuhan Yesus memberkati. Pak Lidara beserta keluarga anak cucu Tuhan Yesus memberkati. Pak Jeki Sembiring beserta keluarga Tuhan Yesus memberkati. Pak Sang Pengguat beserta keluarga Tuhan Yesus berkati. Ibu Sofiatul, Ibu Watimena, Marban, siapapun yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu,
Tuhan Yesus memberkati. Dan itu juga Tuhan Yesus memberkati Bapak Sibarani yang ada di Sumatera. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga kami, anak-anakmu yang selalu memberitakan firman kebenaran. Dan haus akan mendengar firman kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang telah membantu dalam pelayanan. Tuhan, saya percaya dan kami semua percaya. Kami selalu berseru kepadamu. Dan Engkau akan melihat kami semua Tuhan yang terjun langsung dalam pelayanan. Engkau ganti berlipat-lipat kali berkat kepada anak-anak Tuhan yang mau membantu dalam pelayanan. Kau berkati juga baik sebagai suami, istri, opa, oma. Kau berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanan kehidupan kami semua di dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya kehidupan kami tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sesuai firman-Mu yang mana Engkau berkata di dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang tidak akan binasa, yang percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, berkati siaran kami mulai dari awal hingga akhir. Kami percaya dalam nama Yesus, Kau selalu memberkati kami. Berkati peralatan yang kami pakai, jaringan internet, dan semua tim teknisi yang ada di tim Solat BM2. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan. Amin. Ya, amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Haleluya. Amin. Oke. Malam hari ini Pak Lidara, sebelum kita membahas ini, saya Pak Bomo membaca firman Tuhan dulu. Silakan. Ya. Ya. Sesuai dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita harus tahu bahwa memang suatu kebodohan bagi mereka yang belum mengenal siapa itu Yesus. Karena tanpa dijamin oleh Roh Kudus dan pemberitaan firman Tuhan, meskipun mereka mengetahui bisa membaca Alkitab, tapi tanpa tuntunan Roh Kudus, mereka tidak mendapatkan hikmat yang sebenarnya. Pohon kehidupan itu, mereka hanya mengenal pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi mereka tidak diberkati, tidak mempunyai kebenaran, tidak mempunyai apapun yang mereka lakukan di mata mereka adalah hanya benar dan tidak benar. Mereka tidak mempunyai kebenaran atau kehidupan yang layak. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini saya tidak begitu khotbah panjang, tapi kami akan membahas mengenai saudara-saudara kita yang katanya mantan Kristen. Kristen apa? Bukan pengikut Kristus. Kami tidak membantah. Saya sebagai hamba Tuhan. Sekalian, saya juga sebagai apologet, yang mana saya mau terjun, memberikan waktu, pengetahuan, memberikan apa yang saya punya. Saya tidak pernah mau simpan-simpan. Apa yang saya tahu, saya menyampaikan. Karena firman Tuhan, boleh kita belajar. Tapi kita bisa pengetahuan kita. Bolehlah pengetahuan kita saling berbagi. Dan ingat, anak-anak Tuhan tidak boleh merendahkan, menjatuhkan satu sama lain. Percuma kita ke gereja, haleluya, haleluya. Tapi apa yang terjadi? Haleluya itu hanya di mulut saja, di hati tidak ada. Ingat, saya baru bahas tentang dosa dari hati, yaitu apa? Kesombongan. Saya belum bahas yang lain. Ada 3 yang membuat sampai manusia jatuh di dalam dosa karena hati Anda. Kalau kita melihat dari 1 Korintus 1 ayat 18, kita buka lagi. Kita melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang keempat. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, dan menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga.
percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, sampai di sini anak-anak Tuhan, malam hari ini yang kita bikin ngobrol bareng. Anak-anak Tuhan yang mengenal firman Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya anak-anak Tuhan kalau melihat mereka, ingat, jangan membenci, justru tumpang tangan berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak manusia, otak-otak ular beludak. Biarkanlah mereka. Adalah suatu mereka berkata bahwa Injil adalah suatu kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Sebelum mereka lahir, umur mereka baru berapa? Belum sampai 50 tahun, sudah ngoceh kiri kanan. Firman Tuhan, kami sebagai orang yang percaya, tahu, ya dan amin. Nah, kalau kita melihat bahwa mereka adalah, jangan kita katakan, kalau bilang botol wajar, apa-apa. Ya, karena firman Tuhan katakan, sungguh bodoh dan tolol umatku, dalam Yeremia 4 ayat 22. Semua umat manusia adalah umat. Apalagi kalau sudah di Kristen. Baru kepala batu, jadi botol-botol lagi. Jangan, ada bahasa Indonesia, lagunya. Jangan disayang, kemana kau pergi. Nah, itu. Jadi jangan sampai Anda menjadi anak-anak yang jadi botol. Kemudian, kita lihat firman Tuhan di sini. Pak Bomom cuma cepat aja ya. Karena memang, meskipun Pak Bomom tidak persiapan, tapi kalau langsung begini, ini judulnya juga dari Pak Lidara ya. Kita baca sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dari pembacaan ayat firman Tuhan di sini dari 1 Korintus 2 ayat 9 hingga yang ke-12, kita adalah anak-anak Tuhan yang karena penuh dengan Roh Kudus, kami boleh memberitakan firman Tuhan, kami boleh percaya dengan iman, kami yakin. Karena apa? Dosa kita telah ditebus di kayu salib. Ingat anak-anak Tuhan, rajinlah ibadah. Karena di gereja Anda bisa fokus, konsentrasi. Anda bisa dekat dengan Tuhan. Anda bisa mendapat khotbah dari hamba Tuhan. Anda kalau ke gereja, usahakan bawa bolpen dan kertas. Supaya apa yang dikhotbahkan pendeta, Anda boleh ingat bahwa berkat itu bawa pulang ke rumah. Anda boleh menerima, karena ingat, roh Allah dengan roh manusia berbeda. Kalau roh manusia, mereka hanya berpikir tidak akan bisa masuk. Otak mereka itu ya. Seperti Anda juga orang Kristen, coba pergi gereja. Habis itu pulang dari gereja, selamat tinggal Tuhan Yesus. Besok hari Senin, sudah tidak mengenal lagi Tuhan Yesus. Teman ajak, pi jalan kaki panjang, pi cari perempuan laki-laki, coba baku cari. Main judi kiri kanan. Jangan ya. Jangan Anda sama seperti ini. Kita lihat. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, dan tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, kalau anak-anak Tuhan yang mengenal akan Tuhan,
Iman memang betul-betul rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, meskipun Anda orang berkelebihan. Jangan bermain coba-coba dengan Tuhan. Tuhan tidak dapat dibeli dengan uang Anda. Tuhan tidak dapat dibeli dengan perbuatan baik Anda. Ingat, Anda mendapatkan keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Kalau Anda berdoa mengingat dosa Anda, saya kalau berdoa mengingat dosa Anda, pasti mengingat dosa saya akan air mata jatuh. Kalau Anda berdoa air mata tidak jatuh, berarti Anda berdoa tidak mengingat dosa-dosa Anda. Ingat, dosa Anda sudah dipaku di kayu salib. Salib tandanya orang Kristen sebagai apa? Salib bukan masalah salib, apa sejarah, apa bukan. Salib adalah dosa Anda yang telah dipaku di kayu salib. Apakah Anda mau sia-siakan itu? Anda mau buang cuma-cuma itu? Jangan. Jangan kita sama dengan orang-orang. Lebih baik berhadapan dengan beruang, induk beruang yang kehilangan anak, daripada kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita di dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Oke, kita kembali ngobrol bersama saudara kita. Shalom, silakan Pak Palidara. Ya, shalom. Shalom semua, shalom. Wah, sudah hadir semua. Ya. Yes. Ya baik. Terima kasih Pak Bom. Ya, jadi memang malam ini kita akan berbicara tentang Injil. Ya, Injil kebenaran. Injil itu adalah kabar baik daripada Bapa YHWH Adonai Sang Pencipta. Satu-satunya, tidak pernah ada pencipta lain selain YHWH. Jika ada yang mengatakan ada pencipta lain, pasti dia bukan Tuhan, melainkan iblis adanya. Oke, kita akan mulai. Sebelum itu kita akan dengarkan apa sih yang menjadi permasalahan mereka. Karena jelas mereka seperti saya ibaratkan ketika mereka naksir sama kita sebagai cewek atau cowok yang ganteng, cewek yang cantik, tetapi sudah kita tendang dia, kita tidak akui dia, tapi dia mepet terus sampai menyembah untuk diakui. Untuk diakui. Ya, jadi sekali lagi saya ibaratkan kita ini umat Kristen dan Tuhan Yesus kita dan Injil kebenarannya itu sangat-sangat top ya, wah sangat wah sekali ya. Jadi seperti ibaratnya cewek yang cantik dan cowok yang cantik. Ketika dia tetangga ini mau mendekati kita, mau bersatu dengan kita, ya PDKT dengan kita nggak mau, kita tendang, ya terus kemudian dia nangis-nangis, menyembah untuk diakui. Jadi kita dengar dulu ya Pak Bom apa yang dikatakan oleh mereka. Sebentar Pak Bom ya. Panjang atau pendek? Enggak, pendek, suara aja, saya hanya singkat aja. Supaya kita dengar ya. Oke. Kristen dan Katolik, ya. Kami umat Muslim sangat mengimani Nabi Isa alaihissalam. Sahih. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang boleh membatasi kami memuliakan Nabi yang kami Sahih Allah. Karena itu Ustadz Kenama, bukan perintah presiden, ya, bukan perintah siapapun yang memerintahkan kami untuk memuliakan Yesus Kristus, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak sempurna iman seorang Muslim jika dia tidak memuliakan Nabi dari seluruh Nabi yang diutus oleh Allah ke bumi ini. Sahih, Ustadz Kenama nggak masuk surga kalau tidak memuliakan Yesus. Insyaallah. Kami umat Islam hanya ingin menaruh kedudukan Yesus pada tempat yang mulia dan proporsional, pada tempat yang sebenarnya. Sahih. Ya.
ketika ada saudara-saudara kita yang menjadikan Nabi yang kami muliakan sebagai inkarnasi dari anak Tuhan. Inkarnasi dari Tuhan. Inkarnasi dari Tuhan. Nah, Kami sebagai umat yang diperintahkan untuk beriman kepada seluruh Nabi, dan salah satu Nabi itu adalah Yesus Kristus, tentunya kami bertanya. iya. Dan kami harus mencari semua bukti dan data itu dari data-data internal dan juga data-data eksternal. Nah, Gitu. Nah, data eksternal itu juga bisa kita ambil dari historis, iya. dari kitab suci umat Kristiani, Iya. gitu. Karena tidak bisa dibohongi, Ustadz. Satu sosok ini diimani oleh dua agama. Sehingga menurut saya Islam dan Kristen ini akan terus berada pada sebuah sebuah perdebatan ini tentang Yesus. Karena sekali lagi saya mau katakan, terlepas dari umat Kristiani mengatakan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa itu dua pribadi yang berbeda. Ya. Saya mau tegaskan sekali lagi. Ya. Kami, Ustadz Kainama, punya data, punya bukti. Sehingga kami berani menjustifikasi bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah satu pribadi yang sama. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang boleh membatasi kami menyentuh Nabi Isa. Ya. Menyentuh Yesus Kristus. Malaikat sekalipun tidak bisa membatasi kami memuliakan Nabi yang kami muliakan, Nabi Isa alaihissalam, Yesus Christ di dalam keimanan Kristen. Nah, kira-kira seperti itu. Tafadhol Ustadz Kenama. Syukran. Kita mulai ya. Siap. Ya. Jadi Saya tidak tanggapi ada. dulu ya. Ya, Saya sebentar tanggapi dulu saya ulas dulu. Jadi tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang boleh memisahkan mereka dengan Kristen. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita ini gadis cantik, dia naksir sama kita, gila-gila sama kita, sudah kita tendang, dia datang menyembah-nyembah. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh orang botol tersebut. Silakan. Silakan, Pak. Silakan Pak Bombo. Lu kok buat ketawa, lu mau marah, epet-epet. Aneh-aneh aja. Botol. Ketawa ya. Aduh, kasihan. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Kacang sukro. Aduh, terima kasih banyak Pak Imade. Saya udah kirimkan jagung apa Pak? Nama jagung apa dari Alor? Pak Lidera. Jagung titi. Jagung titi. Titi itu tumbuk, dipukul. Titi itu dipukul. Iya, ditumbuk. Ya, jagungnya enak sekali. Saya baru makan ya. Jadi, maaf ya, saya dengar Ustadz Kainama ini dengan Aristo. Di sini channel Alkitab Kristen. Ayo, masuk yuk. Kita bahas Alkitab aja. Nanti kau bertanya sama Pak Bombom. Satu aja saya tanya sama kau tentang Alkitab ya. Dari 3 pertanyaan saya yang paling sulit, saya akan kasih Anda satu saja. Pertanyaan saya di otak saya itu banyak. Kau udah bilang perlu kau bawa kau punya bukti-bukti semua. Aduh, apa sih kalau kalian tidak jual Alkitab ya? Otak kalian gimana? Coba kalian bahas Al-Quran kalian saja. Kalian aja kalau kita tanya kitab kalian saja kalian nggak bisa jawab, kok gimana? Imani saja kitab kalian ya, kami nggak pernah ganggu-ganggu kalian. Bilang Isa Yesus, Yesus Isa, di mana Isa dan Yesus sama? Aristo, Ustadz Kenama. Aduh ya sudahlah, aku mau lucu-lucu aja. Begini Pak Bombom, Pak Bombom dan kawan-kawan, saya melihat mereka kasihan Pak sebenarnya. Itu tadi saya bilang, ya ibaratnya di kita ibaratkan saya punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini sudah saya nggak senang, saya buang jauh-jauh, tapi dia datang lagi ke rumah. Kemudian jilat-jilat kaki supaya saya ambil gitu. Nah, seperti inilah. Jadi perumpamaan itu seperti itu. Jadi mereka kasihan memang, kasihan sekali. Ya, entah ya otaknya di mana. Kemudian mereka juga dengan bangga kedua botol ini membahas
Eungalion. Nah, mereka sendiri nggak tahu apa itu Eungalion. Ya, jadi itu. Silakan Pak Bambang lanjut sebelum saya masuk ke dalam topiknya. Habis ini Pak Lidara baru tangkapi dan teman-teman ya. Iya, iya. Yang saya cuma heran ini Pak, mereka ini sudah ke Israel kah belum? Isa itu tidak tercerita bahwa kalau memang Ustadz Kainama dengan Aristo punya bukti, Anda tunjukkan di kitab Anda, mau terserah ambil dari mana. Anda tunjukkan sebelum kelahiran Yesus yang Anda katakan Isa, di dalam kitab kami dalam Mika 5, Anda tunjukkan persis. Mulut besar, tidak tahu apa-apa. Yang hanya berlagak tahu. Anda cuma keluar di channel Anda. Kalau mau tanya Alkitab, datang ke sini channel Kristen. Keluar. Ayo. Mualafkan Pak Bobom. Ayo, mualafkan saya. Hanya mulut besar. Minta maaf ya, saya pernah telepon sama Aristo. Dan dia telepon saya. Dia bilang pejabat di Manokwari. Bentuni dia tahu. Setelah dia sebut namanya. Dia tidak tahu Teluk Bentuni. Dia bilang Teluk Binti. Setelah saya kasih tahu, oh iya itu sudah. Ya maklum pembohong. Pak. Saya udah tahu Aristo itu pembohong. Maklum otaknya nggak ada Pak, maklumnya aja. Otaknya nggak ada. Aristo, Anda itu baru telepon Pak Bobom mau bikin Pak Bobom. Aduh Aristo kau belum kenal Pak Bobom dulu siapa? Ya, Pak Bobom sudah jadi hamba Tuhan. Jadi kami itu tangan kami untuk berkati orang. Tangan kami bukan nakal. Kami ini mantan preman. Bertobat kami. Kami ini nggak mau tangan kami ini sekarang untuk berdoa angkat tangan untuk memuji Tuhan. Bukan seperti Anda yang mau jadi petinju. Kalau Anda mau jadi petinju silakan ikut MAA atau Private Betting Champion kah? Silakan bakat Anda kembangkan. Kami orang Kristen yang penuh kasih, bukan seperti Anda. Kami kalau ketemu bahaya, kami ada mendapatkan suatu kejahatan. Kami hanya dalam nama Yesus kami berkati orang. Kami sama Tuhan tidak begitu lagi. Anda di telepon mau ancam-ancamkan. Aneh-aneh aja. Emangnya lu siapa? Emangnya kami ini batang pisang? Ya, seperti Suma bilang, batang lebe aku berhubungan dengan batang pisang. Laki-laki apa sih? Gimana malu aja? Lucu Pak, kalau saya nggak usah. Satu menit Pak Lidara. Jadi kan dia ya Pak siapa nih namanya? Sebentar. Nih jagung titi nih, saya baru lihat ini. Tuh, ya jagung titi. Enak ya. Aduh. Udah jajan lah. Nggak mau kalah. Kayaknya sampai pagi lagi nih. Oke. Silakan. Jadi kan kalau Kainama ini kan mengaku dia itu sudah pernah ke Israel, ya kan? Kemudian itu juga sudah saya bahas bahwa dia mengaku bahwa dia kan katanya sekolah di sana studi. Jadi Pak Gracia Pelo bilang masuk dari mana? Itu ada yang ngurus katanya lewat Jordan. Nah, itu menurut Pak Lidara gimana kira-kira? Omong kosong, Pak. Jadi katanya masuk ke sana tuh kayak masuk pasar malam gitu loh, bisa seenaknya aja. Omong kosong besar itu. Ya dia bilang dia sekolah di Haifa. Di mana di Haifa, di universitas di Haifa di sana. Nggak ada, Pak. Haifa itu bukan tempat universitas. Haifa itu kota pelabuhan, Pak. Haifa itu kota seperti Tanjung Priuk. Iya. Gitu. Ya, jadi Haifa itu bukan itu. Kalau semua university yang terkenal itu adanya di Tel Aviv, di ibu kota. Kalau Haifa itu kota industri dan pelabuhan. Jadi semua ekspor import itu dari Haifa. Dan itu kota industri. Termasuk dengan industri militernya. Nggak akan orang gampang masuk ke situ. Dan kalau mau masuk ke Israel itu harus ada pas khusus dari Israel. Karena mereka tidak punya hubungan apalagi dengan orang namanya Indonesia. Contoh, saya sudah ceritakan ketika saya ke sana ada satu orang Ambon juga. Ya modelnya kayak Kainama.
Dari jarak 1 kilometer itu sudah terdeteksi. Dipikir dia adalah teroris Arab. Jadi ketika kita sampai di situ, langsung kita nggak banyak omong, mereka 5 orang datang seret ini orang. Iya Pak, ditanya, di screening, ditelanjangi, dilihat screening sampai 2 jam. Ditelusuri nenek moyangnya. Karena kebetulan mukanya seperti Arab ya, kayak nama gitulah model. Nah, jadi ketika itu dia sudah keluarkan, dia bilang ini dicek semua. Setelah clear, baru dia bisa dilepaskan. Karena apa? Mereka sangat sensitif dengan yang muka Arab, ya, dengan yang berprofil Arab. Kecuali mereka sudah diberi pas seperti orang-orang di mana di Yerusalem, Palestina. Orang-orang Palestina. Palestina itu sudah diisolir, tidak ada yang bisa keluar masuk dari Palestina. Karena mereka diberi pas untuk bisa masuk ke Israel melalui checkpoint yang sudah dibuat di Israel. Jadi antara Israel dengan Palestina dibangun tembok setinggi 4 meter dengan tebal 2 meter untuk memisahkan wilayah Palestina dengan Israel. Nah, ketika orang Palestina masuk, mereka bekerja di Yerusalem, mereka harus menunjukkan pas mereka. Ya, kalau tidak ada pas, mereka tidak akan bisa masuk. Demikian juga orang-orang yang masuk dari luar Israel, turis sekalipun, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia tidak punya hubungan diplomatik. Mereka paling tidak suka dengan negara yang tidak punya hubungan diplomatik sama mereka, karena mereka dianggap negara yang tidak benar, ya gitu. Jadi itu ya Pak. Jadi sekalipun misalnya ada orang Indonesia mau study tour gitu Pak ya, itu nggak akan bisa. Tetap paspor sebagai pengunjung ya, nggak ada. Iya. Ada yang khusus ya. Bukan paspor pengunjung, jadi kita memang masuk melalui Yordania atau Mesir. Jadi ketika kita masuk, nanti dari Yordania akan memberi pas untuk melewati border Yordania, baru masuk ke border Israel, kemudian di situ dicek, nanti ada tour leader kita yang sudah bawa itu pun dia yang pegang. Nah, baru di situ satu-satu diperiksa, baru boleh masuk. Dan itu pun kalau masuk seorang diri bakalan ditendang. Itu yang bisa masuk rombongan. Karena harus ada yang bertanggung jawab. Contoh, kita rombongan 50 orang. Ketika 1 orang saja bikin masalah di Israel, 50-50-nya dikurung. Sebegitunya ya, ketat. Iya. Jadi kita juga saling menjaga ketika di sana. Jangan satu orang. Saya tidak percaya kalau Ustadz Kainama pernah ke Israel. Enggak, ngomong kosong Pak, ngomong kosong. Iya. Pasti ngomong kosong. Oh, masuk di sana bukan ditahan lagi, apalagi dia begitu digantung dia. Modelnya begitu. Apalagi dia bilang Isa itu Yesus. Walaupun Yesus tidak diakui oleh sebagian kecil bangsa Yahudi, mereka tetap membela keyahudian mereka. Jadi di dunia satu-satunya manusia di dunia yang membela mati-matian keyahudian, ya mereka Yahudi. Dan mereka bangsa yang tegar tengkuk, mereka yang sombong, mereka sangat sombong, mereka tidak perlu bantuan orang lain. Apalagi mereka tidak perlu bantuan negara-negara lain. Mereka bisa hidup di kaki mereka sendiri. Jadi mereka menganggap rendah bangsa-bangsa lain. Nah, apalagi seorang Kainama. Nggak ada ininya. Oke, kita lanjut ya. Jadi begini Pak Bom. Saya cuma mau mengatakan bahwa mereka akan mengulik-ngulik ini
dari Google, ya, Eungalion, lah segala macam. Mereka dalam kebotolan mereka tidak tahu. Mereka hanya menganggap Eungalion itu adalah perjanjian baru. Padahal mereka tidak tahu ada satu kunci biru di perjanjian lama. Itu namanya Proto-Eungalion. Proto-Eungalion itu dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15. Itu kuncinya, Pak. Itulah kunci Injil. Kalau mereka botol, mereka tidak mengetahui dan menganggap mereka sudah pintar tentang Eungalion dari Google, itulah manusia-manusia botol. Ya, saya mau jabarkan mengenai Proto-Eungalion. Proto-Eungalion, Kejadian 3 ayat 15, dan penggenapan janji Proto-Eungalion tersebut. Jadi Proto-Eungalion itu adalah Injil pertama. Proto itu pertama, Eungalion itu Injil. Itu di dalam bahasa Ibrani, Injil itu disebut Besorah. Ya. Berbicara tentang Injil yang pertama dituliskan, yang dituliskan di dalam kitab pertama dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian, khususnya Kejadian 3 ayat 15. Ketika dikatakan di situ, perempuan itu akan meremukkan kepalamu, kepala ular tersebut. Karena itulah, ini yang namanya Injil. Ini yang namanya Eungalion. Mereka nggak paham, mereka nggak akan tahu kunci ini. Ya, ini Proto-Eungalion itu disebut Injil Salib. Ya, pokok-pokok penting di dalam Proto-Eungalion adalah kehadiran YHWH, Allah yang inkarnasi dan lahir sebagai Yesus Kristus dan menjalani hukuman mati dengan cara disalibkan untuk pembayaran hutang dosa yang adalah mati, seperti tertulis di Kejadian 2 ayat 17 dan Roma 6 ayat 23. Dan ketika 7 sabda di kayu salib, ketika Yesus katakan 7 sabda ketika dia berada di atas kayu salib. Injil salib ini atau Proto-Eungalion, ya, namanya Besorat Hatselaf. Besoraf itu adalah Injil, Hatselaf itu salib. Jadi Injil salib itu sudah dikatakan dan sudah dikabarkan di dalam perjanjian lama. Ya. Besorat Hatselaf membahas 3 kabar baik dan memberikan nubuatannya tentang 3 kabar baik, yaitu Eungalion. 1, yaitu Besorat Harisonah, Injil yang pertama. Kemudian kedua, Besorat Hageulah, Injil penebusan. Dan ketiga, Besorat Hatekiah, Injil kebangkitan. Ini sudah dijabarkan di perjanjian lama. Jadi kitab Kejadian disebut sebagai Torah portion atau bagian daripada Torah. Yang pertama adalah Parashat Bereshit dan bersambung ke dalam bagian-bagian berikutnya. 1. Di dalam Torah portion ini dibagi menjadi 1. Bereshit, di situ menceritakan pada mulanya. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 6 ayat 8. Kemudian dibagi lagi Noah, ini yang disebut Proto-Eungalion, ya. Kedua Noah atau Nuh, artinya beristirahat. Kejadian 6 ayat 9, Kejadian 11 ayat 32. Kemudian ketiga namanya Lech-Lecha, pergi atau berjalan atau keluar. Kejadian 12 ayat 1 dan Kejadian 17 ayat 27. Kemudian keempat Vayera, dan dia menampakkan diri. Ya. Inilah Injil, Kejadian 18 ayat 1 dan Kejadian 22 ayat 24. Kelima Kahyeh Sarah, yaitu kehidupan Sarah. Kejadian 23 ayat 1. Kejadian 25 ayat 18. Kemudian Toledot, yaitu silsilah keturunan.
Kejadian 25 ayat 19 dan Kejadian 28 ayat 9. Kemudian ketujuh, Vayetse, dan dia berangkat. Kejadian 28 ayat 10, Kejadian 32 ayat 3. Kemudian ke-8, Vayislah, dan dia mengutus. Kejadian 32 ayat 4 dan Kejadian 36 ayat 43. Ke-9, Vayesef, dan dia berdiam. Kejadian 37 ayat 1, Kejadian 40 ayat 23. Ke-10, Mikets, pada bagian akhir. Kejadian 41 ayat 1, Kejadian 44 ayat 17. Kemudian ke-11, Vayigas, dan dia mendekati. Kejadian 44 ayat 18, Kejadian 47 ayat 27, dan terakhir ke-12. Ini menggambarkan 12 suku Israel. Ya, terakhir 12, Vayeki, dan dia hidup. Kejadian 47 ayat 28 dan Kejadian 50 ayat 26. Dalam bagian Parashat Bereshit ada satu bagian yang sangat penting, yaitu Kejadian 3 ayat 15, yang adalah Injil pertama. Itulah Injil yang pertama kali. Namanya Proto-Evangelion. Ya, dalam Kejadian pasal 3 menulis tentang kejatuhan Adam dalam dosa, sekaligus pengharapannya. Mengapa ada sekilas pengharapan pada Kejadian 3 ayat 15? Juga dituliskan adalah Injil yang pertama. Namun sebelum itu, bahwa kitab Kejadian adalah kitab paling krusial. Kenapa disebut sebagai Proto-Evangelion? Karena di sini menceritakan tentang genealogi monoteisme daripada Injil itu, dan genealogi manusia, dan genealogi keselamatan, yaitu genealogi konsep ibadah sakramental di dalam ketritunggalan. Ya, jadi di sini jelas. Kemudian kata Besorah, ini yang kata pentingnya. Kenapa dikatakan Besorah Hatselaf? Injil yang pertama. Besorah itu berdasarkan daripada bahasa Ibrani dari asal kata bet, sin, dan res. Ya, yang mana kata Besorah ini berkenaan dan artinya bermakna daging. Kata daging ini berhubungan erat dengan kata ganti manusia dan berkenan dengan kemanusiaan dalam Yesus Kristus yang adalah kata basar. Basar adalah sisi ragawi dari kemanusiaan dalam kemanusiaannya. Basar dan Besorah memiliki keterkaitan, yaitu keterkaitan Besorah yang artinya kabar baik dalam daging dalam bahasa Ibrani, dan Evangelion dalam bahasa Yunani. Dan kita kaitkan dengan kata basar yang artinya adalah daging. Alkitab menyebut bahwa ada 3 aspek dalam tubuh kita manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Alkitab juga membahas bagian daripada tubuh kita. Roh kita adalah bagian dari diri kita yang paling dalam. Dan bagian inilah yang mempunyai potensi untuk memahami dan berhubungan dengan Bapa, YHWH itu. Iman kepada YHWH atau Allah selalu berasal dari roh kita. 3 unsur yang dikenal di dalam istilah trikotomi. Trikotomi adalah pandangan bahwa natur manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh yang adalah basar, daging atau se'er, ya, daging atau gef bahasa Ibraninya, tubuh. Kemudian jiwa yaitu nefes, dan roh yaitu ruah. Ya, jadi ada 3 unsur Tritunggal di dalam tubuh manusia ini. Ini yang tidak dipahami oleh kaum botol. Mereka cuma melihat daripada sumber-sumber daripada yang mereka dapat dari Google. Ya, jadi kemudian kenapa basar itu dikatakan roh? Basar itu dikatakan daging. Ya, seperti Tuhan Yesus memandang sisi ragawi atau basar manusia yang adalah lemah. Itulah kata basar, sangat lemah daging itu. Makanya daging itu tidak mendapat tempat, daging dan darah tidak mendapat tempat di kerajaan sorga. Ya, mengenai basar ini tertulis di dalam Matius 26 ayat 41. Disinilah Yesus mengatakan, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, di sini kata daging ini namanya basar. Basar ini berhubungan dengan besorah. Besorah yang tadi, besorah at-selaf, yaitu Injil pertama. Karena di Injil pertama itu dikatakan inilah daging. Ya, karena kebangkitan daging. Ya, kemudian yang menarik adalah kata basar ini yang berhubungan dengan besorah, Injil yang dalam kata Yunani euangelion yang adalah artinya kabar baik. Ya, kata besorah yang juga artinya kabar baik ada dalam kata Ibrani dan itu banyak dijumpai di dalam Perjanjian Lama. Ya, seperti di 2 Samuel 4 ayat 10, 1 Raja-Raja 1 ayat 42 dan 2 Raja-Raja 7 ayat 9 yang adalah nomina dari kata besorah itu sendiri. Jadi jelas di sini proto-euangelion sudah menceritakan tentang Injil keselamatan, Injil kebangkitan. Ya, 3 kabar baik itu sudah digemakan di dalam Perjanjian Lama yang kemudian digenapi di dalam Perjanjian Baru, yaitu euangelion. Mereka hanya menganggap euangelion itu Injil seperti mereka kitab mereka, atau mereka seperti menganggap kitab dongeng yang mereka sering baca. Jadi mereka tidak tahu bahwa di dalam euangelion itu ada proto-euangelion yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Mungkin di sini bisa di-share ya Pak Bom. Ini saya bisa sharekan supaya bisa di sini bahwa euangelion ini. Ya, ini Pak. Tolong Pak inilah ya basar ya. Injil berasal dari kata Yunani euangelion, artinya adalah kabar baik. Kata Injil merupakan arabisasi. Jadi Injil itu arabisasi dari euangelion. Makanya mereka ini ngotot bahas-bahas kata Yunani. Karena yang kata mereka itu adalah terjemahan daripada euangelion. Ya. Dasar dari penggunaan euangelion ini dari naskah Septuaginta dan Perjanjian Baru bahasa Yunani adalah rujukan dari makna kata Ibrani, yaitu besorah. Kata ini dalam naskah Perjanjian Lama telah terlebih dahulu diterjemahkan dengan kata Yunani euangelion dalam naskah PL Yunani Septuaginta. Misalnya ayat 2 Samuel 4 ayat 10, 1 Raja-Raja 1 ayat 42 dan 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Nomina feminin dari besorah terbentuknya dari verba atau kata basar, artinya mengabarkan kabar baik. Kemudian di sini kita lanjut ya. Ini saya ambil dari bukunya Bu Rita Wahyu ya. Jadi di sini mengenai ini. Oke, ya kita ya di sini dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi daging. Daging itu basar artinya ya dalam ini. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Ya, vehadavar niheya wazar vaiskon, dia berkemah, dia bertabernakel, dia berdiam, dia bersekinah ya di dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Bersekinah itu artinya turun atau nujul atau menjadi daging ya. Ya, venechesech itu, dan biarlah kita akan melihat gevodo kemuliaannya, hihevot yaitu kemuliaan ben putra, yahid yang tunggal, leaviv dari Bapa, raf melimpah, chesed kasih karunia, veemet dan kebenaran. Di sini jelas, disinilah dikatakan
eh, eh, apa firman yang telah menjadi daging. Ya, jadi mereka sangat tidak tahu. Ya, mereka sangat tidak mengerti. Hanya tahu eungalion. Mereka hanya lihat dari Google eungalion itu apa. Nah, kemudian mereka menyamakan eungalionnya seperti yang tertulis di kitab mereka. Justru makanya saya katakan kita ini umat Kristen, cewek yang cantik dan laki-laki yang ganteng, dia mau dekatin terus. Walaupun kita udah tendang-tendang jauh-jauh, dia akan mendekat terus. Seperti tadi kita dengarkan sama-sama perkataan daripada kedua orang botol yang sedang menuntun umatnya dan membotolkan umatnya dan membotolkan pendengarnya yang sudah botol, makin botol. Kasihan mereka. Jadi umatnya, ya kedua orang ini sedang membotolkan umatnya dengan kebotolan mereka, yang umatnya juga memang sudah botol dari lahir. Kemudian kasihan sekali mereka jadi umat yang botol. Begitu Pak Bom. Jadi saya cuma mau menegaskan bahwa mereka hanya tahu eungalion dalam perjanjian baru. Mereka tidak tahu proto-eungalion yang ada di perjanjian lama. Makanya kita ketawa saja dengan kebotolan mereka dan ketahuan mereka tentang eungalion itu sendiri. Silakan Pak Bom, lanjut. Oke, terima kasih Pak Lidara. Ada yang di lecet tulis namanya MKC update. Bom makan dulu. Lebih baik saya masuk ke dalam, halal. Daripada saya buang keluar, seperti Aristo dan kayak nama, itu yang menajiskan. Lebih baik aku masuk, kan dapat kiriman oleh-oleh, jelas harusnya makan. Ya kan teman-teman? Betul sekali. Sorry ya, iya aku gak bahagia. Ya. Itu. Mantap Pak Bombom. Mantap. Kuat, bertahan. Mantap ya. Saya sekali lagi cuman mengatakan, kasihan, stoplah. Berhentilah. Kalian yang botol, membotolkan umat, membotolkan pendengar kalian, yang juga memangnya sebenarnya botol. Jadi mereka ketika kalian membotolkan mereka, menipu mereka, memberikan hoaks kepada mereka manggut-manggut saja. Mereka manggut-manggut saja atas kebotolan. Abu Subi sudah masuk. Kebotolan mereka. Karena mereka juga botol. Orang botol nuntun orang botol ya jadi botol-botolan. Orang buta nuntun orang buta ya pasti kecemplung. Itu. Oke. Ini ada. Nah, ya yang lain silakan. Ada Ibu Dwi bilang barokah itu Pak Bobo mantap ya mantap Pak. Mantap lah. Ya saya tanggapi dulu Pak Bobo sebelum ke teman-teman yang lain ya. Habis Pak Lobo, Dr. Leon Peter dulu ya, kita tanggapi dari para dokter. Siapa tahu mungkin mereka orang sakit, ada sedikit sakit gitu, gitu apa gitu ya. Mungkin agak sedikit, alah gimana? Kayak nama ya. Jadi semua teman-teman yang nangkap siaran ini, baik dalam negeri, luar negeri, ya khususnya anak-anak Tuhan, saya minta mari kita sama-sama mendukung channel Solata BM2 ini, teman-teman ya. Jadi seberapa saja yang Anda digerakkan hati oleh Tuhan untuk bantu channel ini supaya terus bisa live dengan baik, dengan tepat waktu. Ya saya minta biarlah kita sama-sama gandeng tangan ya untuk benar-benar mendukung hambanya Pak Bom yang 100% benar-benar terjun di ladangnya Tuhan. Artinya Pak Bom ini tidak bekerja secara sekuler seperti kita, tetapi benar-benar dia menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi wajar dan wajib bagi kita anak-anak Tuhan untuk pelihara hidup hambanya. Jadi bukan hanya dukung doa, ya, tapi dukung juga dana ya teman-teman semua ya, supaya semua ini bisa live dengan baik, dengan sempurna ya.
karena kita perlu bayar listrik, bayar StreamYard, bayar wifi, ya, dan lain-lain. Ya, siaran pun pakai AC dan segala macam, ya. Dan hambanya juga ini kan pakai teknisi dan lain sebagainya. Jadi mohonlah tergerak hatinya supaya bisa ini berjalan dengan baik. Nah, kemudian menanggapi Ustadz Kainama dengan Aristo, kalau nggak salah itu bulan kemarin ya, saya baca di YouTube juga itu dari gereja yang dia pernah menjadi jemaat di sana sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwa si Kainama ini bukanlah seorang pendeta. Tidak pernah gereja tersebut mengangkat dia sebagai seorang pendeta. Ya, suratnya itu jelas ada di YouTube. Itu dikeluarkan langsung oleh gereja yang pernah dia berjemaat di sana dan yang pernah juga menyekolahkan dia di GBI Petamburan. Ya, silakan Ustadz Kainama bantah kalau tidak benar ya. Apa yang saya katakan malam hari ini, silakan Kainama bantah kalau tidak benar. Tetapi di YouTube itu ada surat jelas dari gereja setempat di Bogor yang sudah menyatakan bahwa yang namanya Kainama tidak pernah disekolahkan menjadi seorang pendeta atau lulusan pendeta. Ya, jadi saya himbau semua orang-orang yang ada di luar sana yang mendengar ini, sampaikan ke Kainama. Jangan lagi menipu bangsa Indonesia. Jangan menipu ya orang-orang yang seiman dengan kalian. Karena Anda sudah menipu, itu adalah dosa. Penipu itu dosa. Ya, tidak baik. Itu bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang punya langit dan bumi. Jadi, saya minta dengan hormat Kainama stop kalau Anda katakan adalah seorang pendeta atau hamba Tuhan. Ya, itu tidak benar. Yang kedua, mengenai pembahasan dia tentang kitab Injil, Evangelion ini, atau kita sebut gospel juga, atau dalam bahasa Inggris yang kuno, Godspell itu, kemudian dalam bahasa Arab itu Injil, yang semuanya berarti adalah kabar baik. Kabar baik itu apa? Dengar Kainama, kabar baik itu adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Yeshua HaMashiach 2022 tahun yang lalu. Dia telah mengerjakan sebagai manusia 100% diutus oleh Bapa di surga. Jadi natur Yesus yang manusia dan natur Yesus sebagai ilahi, dua ada di dalam diri Yeshua HaMashiach. Sudah dikerjakan dengan sempurna. Ya, jadi Injil itu tidak salah, sangat tepat sekali kalau dikatakan kabar baik. Karena telah memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Ya, melalui Yesus Kristus, kita boleh mengalami keselamatan. Jadi, saya minta Kainama jangan bahas-bahas Evangelion kalau Anda sendiri tidak mengerti apa itu Evangelion itu. Yang tadi sudah dibahas oleh hambanya Pak Lidara, berarti ada lagi satu, yaitu Proto-Evangelion, yaitu tentang salib. Ya, sudah dibahas itu dalam Kejadian 1 ayat 15. Ya, bagaimana wanita itu meremukkan kepala ular itu sudah ada di kitab Kejadian. Jadi Kejadian 3, Pak. Kejadian 3 ayat 15. Jadi tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Semua urutannya, nubuatan-nubuatan para nabi yang ada di perjanjian lama itu tergenapi di perjanjian baru. Jadi kalau Anda mengatakan kami merampok atau mencuri kitab orang Israel yang ada yang disebut Taurat, Anda keliru besar. Karena semua penulis kitab Taurat sampai ke perjanjian baru itu semua orang Israel atau orang Yahudi asli. Ya, kemudian Yeshua HaMashiach juga datang dari bukan orang Arab, Pak Lidara, tetapi
orang Israel asli. Kemudian Yeshua HaMashiach juga adalah orang Israel asli, orang Yahudi asli dari keturunan Daud. Ya. Jadi jangan disalahartikan atau dibelok-belokkan tentang Injil kita. Yang ada ini adalah 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu sudah sempurna. Ditulis sebagai saksi mata pada zaman Yesus hidup dan pada zaman Yesus naik ke sorga, mereka menulis Injil ini yang adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Ya, jadi tolong Aristo, Anda juga kalau dengar pembahasan kami malam hari ini, Anda harus sadar. Belajarlah Al-Quran Anda, beritakan Al-Quran Anda, beritakan Nabi Anda, jangan beritakan Yesus Kristus yang kita sembah. Karena Yesus bukanlah Isa. Isa tidak mempunyai arti nama sama sekali. Ya, tetapi Yesus Kristus punya arti nama. Ya, dan dia disalib, itu pun semua sejarahnya ada. Baik dalam kitab suci, dalam kitab-kitab yang lain, yang ditulis bukan orang Yahudi, tapi orang-orang bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Roma. Orang-orang Roma menulis tentang Yesus Kristus, sesosok manusia yang pernah disalib. Dan ingat Kainama, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, salah satunya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kalimat terakhir dia berkata, sudah selesai. Jadi perkataan 7 perkataan Yesus yang luar biasa itu ada di waktu Yesus di kayu salib. Kalau Anda berkata, Nabi Isa juga disalib, tidak ada perkataan 7 perkataan yang seperti Yeshua HaMashiach ucapkan. Nggak pernah disalib, Pak, kabur. Tidak pernah disalib yang namanya Isa. Takut. Injil yang dikatakan juga diberikan kepada Isa sampai hari ini barang buktinya tidak pernah ada. Begitupun Injil yang ditulis oleh Waraka bin Naufal, itu dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani pun sampai hari ini barang buktinya tidak ada. Kemudian Anda boleh berkata beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, itu pun tidak ada di dalam kitab Anda. Anda hanya beriman buta. Jadi bertobatlah. Ya, kitab kami sudah sempurna. Ditulis oleh 40 orang. Dengan zaman yang berbeda. Ya, oleh para nabi dan rasul-rasul. Selama kurang lebih 1.500 tahun. Jadi kalau Anda punya hanya ditulis dalam 22 tahun, buat saya tanda tanya besar Kainama. Ya, jadi saya harap Kainama, Aristo, mulai malam ini ketika kalian mendengar apa yang kami bantahkan dengan apa yang Anda ucapkan di YouTube, Anda bertobatlah dan jangan bahas-bahas lagi tentang Alkitab. Selama Anda membahas tentang Alkitab, kami tidak akan pernah berhenti untuk menyanggahinya. Amin. Karena kitab kami sudah benar. Ya, kitab kami luar biasa. Firman Elohim yang hidup, terbukti. Sudah sekian ribu tahun. Sejak dari pertama. Banyak orang yang menyesatkan. Banyak orang yang ingin menghancurkan kitab ini. Dengan kitab-kitab lain yang muncul. Antara lain kitab Injil Thomas palsu. Barnabas. Ya, Injil-Injil yang lain yang palsu yang kalian imani itu sudah ditolak oleh bapak-bapak gereja dan itu sudah dibuang di tempat sampah. Tetapi kenapa kalian percaya dan kalian masih pungut dan kalian masih imani? Ya, seperti Yesus membuat burung dari tanah liat itu tidak ada di dalam Alkitab kami. Itu ada di Injil-Injil palsu, Injil Thomas. Tetapi bisa menjadi wahyu di dalam kitab Anda, itu tanda-tanda besar. Silakan Anda bantah malam hari ini apa yang saya ucapkan. Terima kasih teman-teman, silakan lanjutin.